bunga mawar di meja belajar. Rabu pagi yang hujan ketika saya kelas 10. Saya masuk kelas dengan hati yang berat. Tadi pagi, ibu saya sakit dan saya harus mempersiapkan sarapan sendiri. Sehingga terlambat dan lupa bawa buku matematika, pelajaran yang paling saya benci. Dan gurunya yang paling ketat, Bu Sri. Saya diam di kursi, berharap Bu Sri tidak melihat saya. Tapi ternyata dia langsung memanggil nama saya. Saya, buku matematikanya mana? Tanyanya dengan nada yang kaku. Saya menunduk, mulut terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Tiba-tiba, ada tangan yang menekan buku matematika di atas meja saya. Saya melihat ke samping, itu adalah Rina, teman sekelas yang jarang saya obrolkan. Dia tersenyum lembut. Pakai yang saya aja, kita baris, katanya pelan. Saya terkejut. Selama ini, saya pikir Rina sombong karena dia selalu rajin dan nilainya bagus. Tapi hari itu, dia berbagi buku dengan saya. Bahkan, mengizinkan saya menulis di sisinya. Setelah pelajaran, dia mengajari saya soal yang saya tidak mengerti. Dengan cara yang sangat sabar hingga saya paham. Setiap hari sesudahnya, Rina selalu menunggu saya di pintu kelas untuk berjalan bersama ke aula. Dia mengajari saya matematika. Dan saya mengajari dia menggambar karena dia suka melihat gambar-gambar yang saya buat di buku catatan. Suatu hari, dia memberiku bunga mawar merah yang dia petik dari taman rumahnya. Untuk teman terbaik saya, katanya, kini kita sudah tamat sekolah bertahun-tahun. Tapi bunga mawar itu selalu ada di ingatan saya. Tidak karena bunganya yang indah, tapi karena dia mengajari saya bahwa teman sejati bisa muncul di saat yang paling tidak terduga, membawa cahaya di hari yang hujan. Oke deh, lanjutin cerita tentang saat kita ikut lomba bareng ya. Setelah kita jadi teman dekat, Rina mengajak saya ikut lomba menggambar mural di sekolah untuk Hari Pendidikan Nasional. Saya ragu banget. Saya cuma bisa gambar di buku catatan, bukan di dinding yang besar. Tapi dia nggak mau patah semangat. Kita bisa banget. Kamu gambarnya bagus. Aku yang bantu desain dan ngatur warnanya. Katanya, hari pelaksanaan lomba, kita bangun pagi banget. Dinding yang akan kita gambar ada di halaman depan sekolah. Luas banget. Saya masih gemetar pas mau mulai ngecat. Tiba-tiba, teman-teman lain dari kelas juga datang. Mereka bawa makanan, minuman, bahkan bantu menyebarkan kain agar tidak kotor. Kita dukung kelompokmu, ya, ujar salah satu teman. Saya dan Rina gambar pemudi-pemudi yang penuh semangat dengan latar belakang, gunung, dan laut. Saat sedang ngecat bagian atas, saya salah langkah dan cairan cat kuning tumpah di baju Rina yang putih. Maaf banget, saya teriak khawatir. Tapi dia cuma ketawa. Gak apa-apa, ini tanda kita kerja keras. Lalu dia malah ngolesin sedikit cat di pipi saya. Bikin saya juga ketawa. Hari pengumuman juara, kita nggak dapat juara pertama, cuma juara kedua. Tapi saat kita naik panggung, semua teman kelas berteriak nama kita. Rina pegang tanganku dan berkata, juara kedua, tapi kebahagiaan kita lebih besar dari apapun kan? Sampai sekarang, mural itu masih ada di sekolah itu loh. Kalau nggak diganti ya, setiap kali saya pulang ke kampung dan lewat sekolah, saya selalu ingat hari itu, penuh cat, tawa, dan rasa kebersamaan yang bikin hati hangat. Wah, cerita ini bikin ngangenin ya. Mau dengar lagi tentang pengalaman lain? Kayak saat ujian akhir semester yang kesusahan tapi kita bisa sampai selesai bareng?